Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, sekali lagi suaranya belum kedengeran Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Siang ini kami sama-sama datang membawa syukur kami, sembah kami di hadapan Engkau. Kami terlalu percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biar lawatan kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Kami mau mengalami Engkau dengan dahsyat lebih lagi pagi ini. Kami percaya kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan. Bahkan kami diberikan pemulihan-pemulihan yang luar biasa oleh Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Sempurnakan ibadah kami sehingga apa yang kami beri kepada Engkau sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ini ucapan syukur kami, ini sembah kami yang kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya.
Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani, agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab, bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan anak agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk setiap musim yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai di penghujung tahun ini, di mana 2 hari lagi akan berlalu. Biar Tuhan terus menyertai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biar hanya Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Fails me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love your voice.
the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of all my life. My life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have seen of the goodness of all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have lived of the goodness of God. Katakan, your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after.
pujian ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami tahu hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Mari angkat sembahmu di hadapan Raja, mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Karena kemurahannya. Sembahmu, Kau baik dan dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, sungguh baik, sungguh luar biasa. Kasih dan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama bangkit berdiri katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama katakan, ya Yesus baik.
perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah, nah perbuatannya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Katakan sekali lagi, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, dia baik buat saya. Katakan dia baik, dia baik buat saya, dia baik buat Haleluya, haleluya. Kami percaya kami merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan buat hidup kami lebih lagi. Yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Coba tengok kiri kanannya dulu. Apakah wajahnya bersuka cita karena Tuhan Yesus dahsyat atas hidupnya? Haleluya. Dari hari ke hari kasih-Nya selalu Dia berikan buat setiap kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari
hidup kita tidak akan goyah. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku goyah. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan dengan iman. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau berikan kemenangan. Waktu kau kekuatanku. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, Yeah. akan bersamamu. Yesus jaminan hidupku. Saya mau Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh katakan berjalan bersamamu, kami gak goyah Tuhan. Ini janji kami di hadapan Engkau. Yeah. Amin. Yes, ini janji kami Tuhan. Sama-sama katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, cari dengan beriku kemenangan. Sekali lagi. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Waktu kau kekuatan. Yes. Tak akan ku takut, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Sebab siapa yang ada bersama kita? Yesus jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Yesus jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan menjadi jaminan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Mungkin musim kita ada yang tidak baik, ada yang baik, tetapi Allah setia dan sempurna menyertainya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, kami sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu kami mau terbang tinggi. Dan kami percaya kami menang karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan
percaya bersama dengan Engkau kami menang ya Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku Tuhan, seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan. Apapun akan kami hadapi bersama dengan Engkau. Percaya bersama dengan Engkau kami pasti menang melewati setiap musim, melewati badai yang besar, angin topan apapun Tuhan. Kami percaya, kami kuat, kami menang karena Yesus bersama-sama dengan kami. Selalu ada pelangi sehabis hujan, selalu ada kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami di setiap musim kami. Kami mau terus percaya dan tetap percaya bahwa Kau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, jauh lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kami terlalu percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami ajaib, dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, kami tahu kami sanggup. Aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
Kami tahu kami nggak akan sanggup tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu terus pegang tangan kami Tuhan. Kami nggak bisa jauh dari kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu yang dahsyat itu memenuhi kami lebih lagi memasuki tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya ketika kami gak ragu, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan dahsyat buat setiap kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi sama-sama katakan pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi katakan Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat banggakan Kau Tuhan. Engkau sudah berbuat sangat banyak Tuhan selama tahun 2024 sampai kami akan mengakhiri tahun ini. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau memang Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Terus pegang erat tangan kami Tuhan. Ke depan tahun 2025, tahun penuaian, Kau tetap pegang erat kami. Bahkan kami semua menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Sebelum Kau datang yang kedua kali, kami sungguh bangga dan kami sangat mengasihi Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, I love you Jesus. Kami sangat mengasihi Engkau. Rapakarana semirina lamata kata karata kara para pasi karana. I love you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau. Gereja-Mu mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau. Rapa kata kati karana takirana lama takaya rana sande. Terima kasih. Amin Tuhan, terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, tos kanan kiri, ingat kasih-Nya Tuhan. Oke. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita luar biasa ya. Kita sudah berada di akhir tahun ya, tapi masih di bulan Natal. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, saya akan sampaikan pesan atau message Natal dari Sinode kita GBI ya. Saya bersyukur sekali di tengah-tengah kita ada sahabat-sahabat saya, Bang Ferry, Kak Nancy, luar biasa. Saya kaget, Vano udah segede ini, kelas berapa sampai saya tanya gitu tadi. Hano, Vino ya, kayak udah kelas 1 SMA ya. Dan Cirimi aja udah kelas 12. Oke, puji Tuhan, haleluya, semua bersuka cita ya, haleluya. Banyak yang berlibur, kita bersama-sama belum berlibur, masih di sini nggak apa-apa ya, stay tune ya. Nah, ini tema dari Gereja Bethel Indonesia, BPP ya, Badan Pengurus Pusat atau Sinode Gereja kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya, baca sama-sama yuk. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem ya. Bethlehem itu di Palestina, nanti saudara-saudara bilang, lah kan masih perang, jangan ke sana. Kita baca sesuai konteks rohani yang ada. Kalau Mas Pras bisa tayangkan Lukas 2 ayat 15, minta tolong tayangkan ya. Lukas 2 ayat 15 ya. Haleluya. Bisa Mas?
Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, luar biasa Tuhan itu mengasihi ya. Waktu Tuhan Yesus lahir, kita sudah tahu kisah ini ya. Para gembala pun yang ada di padang Efrata diberitahu, nih lahir. Kemudian orang Majus, kalau orang Majus itu lebih kepada revelation, lebih kepada pewahyuan. Saya sangat terberkati waktu membaca, dia lihat bintang tapi bisa langsung terhubung dengan Tuhanku, terhubung denganmu, connect, raja di atas segala raja lahir. Jujur harusnya lebih tahu mana antara orang Majus dengan ahli-ahli Taurat. Halo? Ahli Taurat dong, baca itu mereka baca loh. Baca, pelajarin, tapi kenapa nggak connect? Tapi orang Majus begitu lihat bintang langsung dapat satu revelation, the king is come. Kita sudah hidup di akhir zaman teman-teman semua, konekkan hati ini dengan Tuhan. Pada saat Tuhan bicara sesuatu, menunjukkan sesuatu supaya kita ngeh, supaya kita tahu seperti orang Majus itu. Jangan sampai kita menjadi bagian yang tiap hari doa pagi, baca Alkitab, Tuhan ngomong apa kagak respon, gak terhubung. Padahal rajin banget gitu. Jadi ini saya sangat terberkati, hebat nih orang-orang ini ya. Tuhan, saya sampai berdoa begini, kalau Tuhan nyatakan sesuatu melalui alam semesta yang terjadi di Indonesia pun, berbicaralah. Supaya kami ngerti apa yang Tuhan mau buat gerejanya. Terlebih-lebih apa yang Tuhan mau buat saya secara pribadi dan keluarga saya. Jangan sampai kita lihat sesuatu, jret, tanda zaman tapi kita sikapnya seperti ahli Taurat itu. Ya. Lebih-lebih seperti Herodes, jangan ya. Jangan. Nah, kita lihat di sini bagian dari para gembala. Bethlehem menjadi satu tempat penting dalam narasi Natal. Secara harafiah berarti rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti dari kata bayit dan lechem bahasa Ibrani ya. Bayit itu rumah, lechem roti. Nah, sebenarnya Bethlehem ini sudah dinubuatkan oleh Mika, Nabi Mika ya. Salah satu kuis waktu ibadah Natal kemarin tanggal 25 ya. Siapa yang bisa jawab waktu itu ya. Mika 5 ayat 1, kalau Mas Pras bisa tayangkan tolong. Iya, saya bawanya TB2 soalnya. Tapi kalau belum gak apa-apa, saya bukakan di sini ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau ya, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Dari ayat ini muncul satu lagu Natal yang indah. Oh little town of Bethlehem gitu ya. Tahu ya lagu itu ya. Kota kecil Bethlehem ya, betapa indahmu ya. Jadi ini satu pernyataan nubuatan dari Mika, Nabi Mika ya. Beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Artinya Tuhan tuh benar-benar sudah prepare, menyiapkan semua. Saya percaya bahwa Tuhan datang kedua kali nanti, Tuhan juga menyiapkan dengan caranya. Oleh karena itu kita harus punya hati seperti orang Majus. Kalau kita lihat satu tanda, kita connect. Ini maksudnya Tuhan ini.
maksudnya Tuhan ini gitu ya. Jadi kita harus ke arah sana, mengarahkan hati kita sampai dia melakukan perjalanan yang jauh dan pergi ke Bethlehem. Nah, teman-teman semua lihat di sini. Jadi kota Bethlehem itu satu kota yang memang Tuhan persiapkan. Ya. Oleh karena itu bukan satu kebetulan kalau judul atau pesan dari gereja kita GBI Gereja Bethel Indonesia, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, bukan nonton perang. Kalau di sana masih ada begini, bukan maksudnya. Tapi kita back to the Bible. Ya, lihat di sini. Kota Bethlehem juga disebutkan sebagai tempat di mana Daud lahir. Oleh karena itu disebut juga kota Daud ya. Karena Daud itu raja yang luar biasa di Israel. Oleh karena itu Bethlehem itu disebut juga kota Daud. Nah, sekarang panggilan untuk pergi ke Bethlehem. Yang pertama itu artinya apa? Ya, nomor 1 baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pergi mengalami sukacita Allah. Pergi mengalami sukacita Allah. Lukas 2 ayat yang ke-10 ya. Lukas 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, bentar ya. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Tuhan tuh bilang kesukaan besar. Ya. Jadi teman-teman semua, latar belakangnya di sini adalah bangsa Israel telah lama menantikan Mesias ya, yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Mereka dijajah oleh Roma pada saat itu. Nah, satu bangsa yang dalam keadaan dijajah pasti under pressure, tertekan. Tuhan memberitakan kesukaan besar. Pasti itu sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang sangat diharapkan. Ada orang-orang saat ini mungkin dia nggak dijajah oleh satu bangsa. Tapi dia under pressure di dalam satu sakit, penyakit yang dialami. Mungkin nggak ada harapan dan sebagainya. Tuhan memberikan satu kabar sukacita, mujizat Tuhan masih ada. Kemarin pagi tiba-tiba jam 6 masih pagi ada seorang ibu telepon dan bilang anaknya sakit sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu tadinya diinfus di rumah, ya, ini diinfus di rumah tapi tiba-tiba itu Bu dia nggak mau makan dan demamnya tinggi banget terus sampai terus lemes padahal sudah diinfus. Nah, saya terus lemes, terus udah biru gitu, saya takut kalau lewat katanya gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, sudah opname di rumah sakit beberapa hari masih nggak mau makan. Terus itu kalau bisa berdoa Bu, ayo kita berdoa, saya bilang gitu. Dan kita berdoa by phone. Kita berdoa by phone, saya setelah itu melakukan kegiatan sehari-hari ke pasar dan sebagainya. Saya nggak tahu dia WA saya banyak banget dan bilang setelah didoakan demamnya turun dan dia mau makan. Nah saudara, itu Tuhan yang mengerjakan. Semua yang masih ada dalam satu under pressure, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan-pergumulan, hubungan-hubungan yang perlu dipulihkan. Apakah itu keuangan, ada kabar sukacita yang Tuhan berikan. Dia sanggup memberikan kelepasan. Saya berkali-kali menyaksikan ada seorang ibu, ya, ada seorang bapak pasangan suami istri yang pernah bercerai selama 2 tahun. Tiba-tiba Tuhan pulihkan kembali dan sekarang dia punya satu channel yang sangat memberkati banyak orang tentang keluarga, tentang hubungan suami istri yang dipakai Tuhan di situ. Saya juga Tuhan tuh caranya indah banget ya. Beliau pernah kesaksian di WBI juga, caranya indah banget.
Sudah saya dulu pernah deket pelayanan bareng, tapi karena kemudian kesibukan, dia juga seorang businesswoman, suaminya juga businessman, kesibukan gini kita jarang ketemu, sampai mungkin jarang ketemu ada kalau 2 tahun setengah. Dan tiba-tiba telepon saya tuh cerita kalau sudah bercerai selama 2 tahun, waduh saya kok bisa gitu ya. Tapi ya Tuhan pulihkan dengan caranya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, terus datang kepada Tuhan. Under pressure keuangan pun datanglah sama Tuhan. Manusia gak bisa menolong. Dalam satu ibadah ucapan syukur kemarin saya katakan Ebenezer, Tuhan penolongku, bukan yang lain. Udah datang sama Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengalami sukacita. Nah, kita lihat di sini sejak Maleaki melayani 400 tahun kemudian baru muncul Yohanes Pembaptis yang memberitakan kerajaan Allah. Jadi sukacita itu terjadi karena penggenapan janji Allah tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Katakan bersama saya, seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu berarti termasuk kita, ya, termasuk kita. Kita orang Indo, ya, tapi seluruh bangsa Tuhan mengatakan. Dunia memberi sukacita semu dan sementara. Tidak ada sukacita sejati kecuali sukacita yang berasal dari Allah yang menggenapi janjinya. Jadi teman-teman, sukacita yang di dunia ini sementara. Pastikan Ebenezer, penolong kita itu sumber sukacita kita. Saya banyak menjumpai orang-orang yang kaya raya, ya, kaya raya, tapi insomnia. Halo, ada yang insomnia di sini? Kita doakan nanti, ya. Tapi insomnia, untuk tidur aja dia harus minum obat. Padahal kaya raya, mungkin saudara kasurnya yang harga ratusan juta. Kita kasurnya sederhana ya saudara ya, kasurnya sederhana, mungkin spring bednya ada juga yang sudah agak mencuatin, tapi tidurnya kok nyenyak ya, karena ada sukacita ilahi. Pastikan hati kita sukacita. Sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita sehat, kata Dr. Hans Chandra. Dia mengatakan begini, sukacita itu kalau kita memuji, kita menyanyi, itu kekuatannya lebih dari morfin yang dipakai orang-orang untuk menghibur diri, mencari ketenangan, lebih dari itu. Dan yang pasti hati yang gembira adalah obat yang manjur sehingga kita sehat. Saya berkali-kali saksikan kakek saya waktu anak pertamanya dipanggil Tuhan, dia sedih banget ya. Jadi kakak dari ayah saya itu meninggal karena sakit malaria. Waduh, kakek saya sedih banget. Sedih sampai dia nggak mau makan, dia pokoknya sedih banget ya. Down banget. Sampai sudah berhari-hari gitu ya, sudah cukup lama dia masih belum bisa merelakan, masih sedih banget. Sampai satu kali seorang hamba Tuhan datang ya. Seorang hamba Tuhan datang, seorang wanita, ibu ini terkenal pendoa dan profetik banget gitu, datang. Kalau kamu gini terus nanti kamu sebentar lagi akan nyusul dia. Dan apa jawaban kakek saya? Enggak apa-apa saya nyusul dia. Kalau kamu nyusul dia, kasihan adiknya 2 masih kecil-kecil. Itu ayah saya dan tante saya. Dia masih butuh kamu. Baru dia sadar, ngeh. Terus jadi aku harus gimana? Kamu harus sukacita. Dan akhirnya diajak berdoa bersama. Yang jelas kakek saya itu cerita, nggak tahu ada sukacita yang melimpah dan dia percaya anak pertamanya sudah bersama Tuhan Yesus, dan sejak itu dia mau makan lagi, dia semangat lagi, dia sukacita dan dipanggil Tuhan pada usia 88, bukan pada waktu itu, karena ada sukacita. Oleh karena itu, ayo
kita dengar kabar sukacita. Datang ke Bethlehem, ada sukacita besar yang Tuhan berikan. Satu kabar baik. Bukan kita rame-rame ke Bethlehem, tapi makna rohaninya. Yang pertama, kita harus percaya sukacita besar Tuhan berikan. Di tengah, itu kan dulu waktu Tuhan datang yang pertama. Saat ini Tuhan juga berikan sukacita itu. Kalau kita percaya kepadanya, di tengah-tengah goncangan ekonomi dan sebagainya, percayalah Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, yang menolong kita. Amin. Nah, teman-teman semua, yang kedua makna dari datang ke Bethlehem ya. Yang kedua kita baca sama-sama. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pergi menerima keselamatan dari Allah. Di Lukas 2 ayat 11 dikatakan seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman semua di medsos, di media-media online itu banyak dikatakan oleh saudara-saudara kita. Kapan Yesus menyatakan ditulis sebagai Tuhan? Gak ada. Ini udah jelas. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Jadi jangan goyah imannya. Halo. Tetap percaya. Dia memberi keselamatan. Nah, makna kita pergi ke Bethlehem yang kedua, kita menerima keselamatan yang daripada Allah. Kepada para gembala, malaikat juga menyatakan bahwa di kota Daud atau Bethlehem tadi telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang dibutuhkan dunia bukan guru selamat, ya. Pengajar yang hanya berteori dan menjadi penunjuk jalan, bukan. Apalagi yang terus bilang tunjukkanlah jalan yang lurus terus, nggak selesai-selesai nanti ya. Tuhan sudah mengatakan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sesuai kata-katanya dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi ayo kita percaya hal itu. Keselamatan itu bukan datang dari usaha manusia. Perbuatan baik, amal, agama, kekayaan dan lain-lain. Tapi dari Allah sendiri yang rela turun ke dunia. Ia menjadi sama dengan manusia ya. Kita baca di sini Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, Bapak Saudara ayat genap. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama-sama. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Sama-sama. Amin ya. Oke, amin. Jadi sekali lagi seperti bagian ini tadi dikatakan, keselamatan bukan datang dari usaha manusia atau perbuatan baik. Saya memberikan satu analogi begini ya saudara ya. Perbuatan baik itu harus. Anak Tuhan harus baik perbuatannya. Keselamatan memang grace, kasih karunia. Nah setelah kita terima kasih karunia keselamatan tadi, kita berbuat baik itu keharusan, harus gitu ya. Karena mengasihi Tuhan kita. Nah saya berikan satu analogi begini, misal ini ya. Misal ada seorang narapidana, dia dijatuhi hukuman mati karena dia melakukan pembunuhan berencana, gitu ya. Si A katakan begitu ya. Si A ini melakukan pembunuhan berencana dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Terus kemudian
Kan dijatuhi hukuman mati itu kan tidak langsung dieksekusi ya, pasti masih ditahan di situ, enggak tahu berapa bulan dan sebagainya. Orang tuh ya diberi kesempatan lah untuk mungkin mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya, minta ampun, pasti begitu. Enggak hari itu didok palu terus langsung dieksekusi, enggak. Nah, kemudian pada saat dia masih menjalani hukuman di penjara untuk menantikan eksekusi yang akan ditentukan, dia banyak beramal sampai ratusan juta, dibagi-bagikannya kepada yatim piatu, orang-orang miskin dan sebagainya. Saya mau tanya sama teman-teman, apakah karena amalnya itu terus tiba-tiba hakim membatalkan eksekusi matinya, hukumannya? Halo? Tetap dijatuhi hukuman mati. Demikian juga saya mau kasih tahu, sekalipun kita beramal, tapi karena kita manusia ini pada hakikatnya sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, hukuman masuk neraka. Walaupun kita berkali-kali membagi-bagikan uang kita buat orang miskin, beramal sebaik mungkin, upah dosa adalah maut tadi nggak bisa menghapus. Kita perlu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, halo anak-anak muda, jangan sampai tukar imanmu dengan yang lain. Jangan sampai tukar Tuhan Yesus dengan yang lain. Supaya kita tetap menerima kabar keselamatan tadi. Ya, kita tetap percaya keselamatan satu-satunya hanya dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga apa? Mari kita datang ke Bethlehem, maksudnya apa? Pergi untuk memuliakan Allah. Pergi untuk memuliakan Allah. Lihat di sini. Pergi ke Bethlehem juga mengajarkan tentang kemuliaan yang dikembalikan kepada Allah. Katakan bersama saya, dikembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Karena hanya Dia yang layak menerima semuanya itu. Satu kali Yohanes Pembaptis bilang begini, biar Dia yang bertambah-tambah dan aku harus makin berkurang. Kalau kita setelah pelayanan gak dihargai, boleh tersinggung? Halo? Boleh tersinggung? Wih, gue habis pelayanan kagak diajak makan, kagak dikasih PK lagi, boleh begitu? Halo? Jujur, itu berbicara pada saya yang pertama, baru ke teman-teman semua, karena kami hamba Tuhan. Tuhan Yesus dalam Lukas 10 itu bilang beginilah. Setelah kamu melakukan tugasmu, hendaknya kamu ngomong ke aku ini sesungguhnya hamba. Enggak ada yang tahu. Lukas 10 ayat 17 tuh, yang tidak berguna. Tuhan Yesus tuh ngajari kita seperti itu. Gue udah capek-capek nih nyiapin makanan, bakarkan ikan, kagak ada yang menghargai. Padahal itu pelayanan untuk begini, ya jangan sampai makanya. Tapi di sini mah nggak ada. Di New Zealand tempatnya Andrian sana ada. Dia selalu ngomong di sini kagak ada. Di tempat dia di Auckland ada. Teman-teman semua, halo. Kita ini hamba. Lebih-lebih saya hamba. Saya hamba. Selama saya masih bisa lakukan, saya harus lakukan. Kalau kita pelayanan nih, dulu kita sering pelayanan di kantornya Bang Ferry waktu masih di Kemayoran ya Bang. Nah di kantor ini, sana, sini, padahal di sana juga kita setiap Senin pagi juga berdoa dan sebagainya. Itu kita sudah dibekali oleh mentor kita. Ada PK, enggak ada PK, lakukan dengan sepenuh hati. Ada penghargaan, enggak ada penghargaan. Loh kami datang doa pagi, Senin pagi itu Bang enggak ada siapa-siapa loh kadang Bang. Kita doa aja sendiri dengan Pak Haryo berdua. Baru nanti datang siapa itu Pak Bang Christian. Bang Christian masih ada di sana juga. Nah, sekarang sudah pindah di Jurumudi ya. Kapan hari sempat ketemuan, sempat ketemu waktu datang ke sana. Nah seperti itu. Ya kita
Ada nggak ada teman yang partner doa di situ? Saya berdoa dengan Pak Haryo. Nah, kemudian sampai kita pulang nggak ketemu sapa-sapa, ya kita pulang. Hanya pamitan dengan office boy mungkin ya, karena kita doanya pagi. Nah karyawan datang kan mungkin jam 9 ya teman-teman ya. Kita datangnya pagi ya, seperti itu. Nah teman-teman semua hal itu mengajar kita dan harus mengingatkan kita, kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Pada Tuhan. Saya kadang-kadang merenungkan begini loh ya. Tuhan Yesus tuh hebat banget ya ngajarin kita rendah hati. Dia lahir di kandang, gak ada kan yang lahir di kandang di sini. Gak ada, semua di rumah sakit yang terbaik. Apalagi kita menyiapkan untuk anak kita, pasti cari rumah sakit yang terbaik gitu ya. Pasti cari rumah sakit yang terbaik ya. Waktu saya hamil anak saya, salah seorang adik rohani saya bilang gini, Kak nanti due time kasih tahu aku akan biayai, cari rumah sakit yang terbaik di situ Kak. Itu aja seperti itu. Saya hanya mikir Jerima siapa, Marta juga siapa, Pak Haryo juga siapa, kok Tuhan bilangnya yang melalui ini salah satu adik rohani ini dan bilang yang terbaik ya Kak, yang terbaik di situ. Maksudnya di Bekasi ini ya, menurut saya yang terbaik satu rumah sakit yang saya pilih akhirnya seperti itu. Memang sejak awal kehamilan juga periksanya di situ. Nah, seperti itu. Semua memikirkan yang terbaik buat anaknya. Kemarin saya ngobrol dengan Kak Lena. Ya Kak Lena di atas ya. Ya, Andrew itu lahir tanggal 26 ya Bang. Kata Kak Lena sebenarnya maunya kita tanggal 25 tapi dokternya nggak ada. 25 Desember maksudnya. Dokternya liburan kali Kak, saya jawab gitu. Nah seperti itu maunya. Kita maunya kan yang terbaik, tanggal yang terbaik kalau bisa pas bareng Natal. Kayak Tuhan Yesus ya Bang gitu ya. Kan seperti itu yang terbaiknya. Kita bisa pilih tanggal cantik dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tuh ngajarin kita, dia lahirnya di kandang domba. Yang datang tuh awalnya itu para gembala, orang-orang sederhana. Nextnya baru orang-orang majus. Tapi yang pertama itu para gembala. Teman-teman semua, ayo kita humble yuk. Kita belajar terus rendah hati dan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita itu perlu kepalanya dipres sama helm ya. Karena kita ingin diakui orang lain. Satu kali anak saya beberapa kali ceritakan ya. Dia seneng banget ya suka baca. Jadi waktu SMP karena pergi ke library itu tidak lagi dijadwalkan seminggu sekali seperti pada saat SD. Karena dia seneng baca buku, dia tiap hari ke library. Kalau saya jemput itu pasti Pak Satpam tuh bilang gini, Jeremy ya Mami, karena Satpamnya itu mengenali saya karena itu dulu Satpam di TK. Dan waktu dia SMP dipindah di SMP jadi masih inget gitu lah. Jeremy ya Mami, saya panggilkan dia ada di library, selalu begitu. Sampai satu saat akhirnya dia pulang dengan senang gini, Ma, aku difoto Ma sama librariannya, sama share ini gitu, saya lupa namanya, difoto, nanti fotoku dipasang, aku pengunjung library yang paling rajin Ma, katanya gitu. Saya maminya kan juga ikut senang lah ya, ikut senang. Semua kita kalau anaknya mendapat sesuatu pasti ikut senang, semua mami-mami senang, saya juga senang gitu ya. Nanti apa dipasang dan itu terus kemudian ada daftar nama pengunjung library terrajin siapa gitu ya. Nah itu pengunjung library itu bukan untuk siswa saja teman-teman, untuk guru dan karyawan juga. Jadi ada nama dia, di bawahnya masih ada karyawan ini, ada pak guru ini, ada ibu guru ini, ada teman-temannya sekolah juga gitu ya. Nah begitu waktunya akan dipasang, tiba-tiba suddenly itu kadang enak kadang enggak ya. Suddenly belajar online masuk pandemi dan dia bilang ya fotoku dipasang agak ada yang lihat Ma. Enggak apa-apa Nak, itu helm yang ngepres kepala supaya tetap rendah hati. Agak ada yang lihat Ma gitu ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi itu kadang-kadang Tuhan ingatkan
kita nggak boleh berbangga diri, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan, tapi pada saatnya waktu mungkin hatinya juga sudah siap, begitu masuk kembali ke SMA, tiba-tiba juga dia dapat itu, pulang bawa souvenir dari librariannya apa semua dan ada daftarnya gitu ya. Ya dia tetap pengunjung yang nomor 1 ya pada waktunya. Yang dulu itu memang harus dipres dengan helm di kepala gitu ya. Kalau yang ini dia udah biasa aja, maksudnya enggak yang exciting yang pertama gitu ya. Ya Sarah? Oh, ya teman-teman semua, ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi itu ternyata untuk mendidik kita. Yang ini yang keren Tuhan Yesus atau kita sih gitu loh ya, yang baik, yang luar biasa Tuhan Yesus atau kita gitu loh ya, banyak hal seperti itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah saat ini itu caranya banyak, dengan memuji Tuhan ya, dengan memuji Tuhan. Kita lihat di sini yuk. Para gembala, ini ayat yang ke-20, melakukan hal yang sama. Mereka berangkat ke Bethlehem dan setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus dalam kesederhanaannya sebagai baby, gembala yang sederhana bisa tangkap loh, ini raja di atas segala raja dan dia bisa memuliakan Allah. Jangan sampai kita menghadapi banyak sekali tanda penyertaan Tuhan selama tahun 2024. Pertolongan Tuhan yang ajaib selama tahun 2024, kita nggak bisa memuliakan Allah loh. Dan justru kita merasa seperti playing victim mulu, kok enak dia ya, kue kok begini ya, enak dia ya, kue kok begini. Nah, kapan memuliakan Allah kalau hati kita seperti itu? Miliki pikiran yang simpel aja kayak gembala, walaupun lihat bayi Yesus di palungan, tapi dia tetap memuliakan Allah dan tetap percaya. Dalam konteks ini saya pun minta ampun di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kita tuh merasa kalau nggak ada gue kan nggak bisa. Ini aku kok yang melakukan. Kita nggak aware bahwa Tuhan itu yang melakukan. Hal-hal yang simpel kita pikir itu gue banget itu. Padahal itu Tuhan banget gitu. Bulan ini, kemarin saya sempat ngobrol dengan Kak Fani, bulan ini Tuhan luar biasa. Memberkati retret kita, biayanya tercukupi dengan luar biasa. Teman-teman tahu itu barengan dengan plafon yang jatuh karena rayap. Secara manusia saya juga, barengan sih Tuhan. Biayanya banyak, tapi semuanya tercukupi dengan baik. Semuanya Tuhan lakukan dengan caranya yang indah, itu Tuhan banget. Jangan sampai kita bilang, itu gue banget, enggak, Tuhan banget. Enggak ada sesuatu yang kebetulan, ya sudah sewajarnya lah. Anakku bisa sekolah dengan baik, dia pinter, dia kan memang pinter. Tuhan banget, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini lupa bagaimana Tuhan tuh menyertai. Tapi kalau kita mulai cerita ya, beberapa yang lalu waktu Saudara Andrian datang, kita cerita tentang pertolongan Tuhan yang lalu-lalu. Saya juga sampai ketawa-ketawa, kalau ingat gitu iya ya, Tuhan tuh ajaib. Waktu kita pelayanan bareng ya, mobil kita di stop masa karena sedang mencari napi yang kabur begitu, dan setiap mobil ditanyai kita gemetaran loh, kita takut juga ya. Tapi begitu pintu mobil dibuka begini, dia Andrian waktu itu masih SMP teman-teman, tapi badannya emang gede ya. Nah, dia sudah punya SIM dan sebagainya dan suka anterin saya pelayanan kemana-mana. Dibuka pintunya,
Kamu ini ya? Bukan, kan ditanya anak yang kabur itu, bukan. Terus kamu siapa? Kamu dari mana? Dia ngomong polos aja. Jangan nganterin kakak saya, mau pelayanan, mau khotbah gitu. Tiba-tiba orang-orang tuh, ayo kasih jalan. Saya sampai, itu kalau bukan Tuhan gak mungkin gitu loh, kita udah takut. Itu tahun 98 loh teman-teman, halo. Tahun 98 di Jakarta, yang ngerti di Jakarta, Pak Anen pernah cerita kayak begitu loh. Ya Pak Anen kan posisi di Jakarta ya Kamelan. Dia sampai jalan kaki jauh banget katanya Pak Anen. Pak Anen bilang begitu. Terus sampai satu kali mereka ini jualan ya biasa kayak dulu Mycom Garrett Sale, mereka jualan. Di alun-alun mereka sendiri, saya dengan Pak Hari hanya ya nengokin, terus habis itu kita ada pelayanan lain, udah hati-hati ya kalian ya, saya cuma bilang begitu. Nah teman-teman tahu tiba-tiba didatangi preman, mereka uangnya mau diminta, ini dia bilang, ini Andrian yang bilang, saya itu juga udah lama lupa ya, tapi waktu kemarin cerita itu kita jadi ngerti ya, Tuhan tuh luar biasa, caranya menolong tuh ajaib. Dia cuma berdiri gini, kamu tahu nggak sih, aku ini anggota OSIS tahu gitu ya, kan makanya sekolah. Dan dengan kata-kata itu orang yang mau minta uangnya itu kabur loh, 2 orang, bapak-bapak kabur, mereka sampai, kok kabur ya? Aku tadi mau ngomong apa katanya, terus semuanya, kamu bilang aku anggota OSIS katanya gitu. Jadi semua ngakak. Setelah itu mereka ketawa-ketawa, aduh gak tahu deh Tuhan caranya melindungi gimana. Begitu kami balik lagi ke situ mereka ketawa-ketawa, Kak tahu gak kita dilindungi Tuhan, cerita kagak habis-habis seperti itu. Hanya bilang, tahu gak sih aku ini anggota OSIS gitu. Loh kok bisa kabur ini, orang dengernya apa gitu loh. Semua anak sekolah ya anggota OSIS lah. Ya semua kan anggota OSIS gitu. Dan sampai kita kadang-kadang dengan begitu-begitu take it easy. Tapi waktu kemarin cerita yang ngobrol itu baru iya ya baru kita memang harus memuliakan Tuhan every time dalam hidup kita, karena semua itu nggak lepas dari pertolongan Tuhan ya teman-teman ya. Ayo kita ingat selama tahun 2024, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku ya. Kita bisa begini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Muliakan Dia ya. Muliakan Tuhan kita. Biarlah Natal selalu menyadarkan kita untuk selalu memuliakan Allah melalui hidup kita. Oleh karena itu DNA gereja kita ini adalah memuji menyembah Tuhan. Jangan lupakan itu ya. Oke. Ya, jadi ada 3 hal tadi yang kita mengerti kenapa kita harus pergi ke Bethlehem, makna rohani, pergi mengalami sukacita Allah, kemudian yang kedua pergi menerima keselamatan yang dari Allah, dan yang ketiga pergi untuk memuliakan Allah. Yuk kita sama-sama naikkan pujian tadi. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Begitu kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Mari bangkit berdiri sama-sama.
Selama tahun 2024, ingat kasihnya Tuhan yang menyertai kita. Gak ada peristiwa kebetulan. Ya kebetulan gue ada duit, kebetulan gue bisa, kebetulan dia pinter. Gak ada. Pandang kepada Tuhan Yesus. Miliki hati yang humble, simple seperti para gembala. Mereka datang ke Bethlehem dan memuliakan Allah. Walaupun melihat kesederhanaan baby Jesus. Ayo kita jangan kehilangan berkat dengan setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Harapan kasih karana. Oh lama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan menyertai kita. Waktu kita terbaring sakit, Dia membangkitkan kita kembali. Dia menyertai kita. Waktu kita memerlukan sesuatu, kita berseru kepada Tuhan dan Dia berikan tepat pada waktunya. Waktu kita mengalami satu pressure, tekanan, kita merasakan kelegaan karena firman Tuhan menjanjikan kita kemenangan. Dia mengasihi kita, ucapkan syukur, ingat kasihnya dan muliakan Dia dari dasar hatimu yang tulus. Bukan lip service aja, tapi dari dasar hati kita. Irana lama takaya sindirina lama sande. Irana lama Kau mengasihi anak-anakmu ya Tuhan. Lama sikataka. Irana lama sikata kata karana lama sikata karata karana. Irata karana lama shande. Haleluya, haleluya, haleluya. Para sande. Irata kirana lama sande lama she. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Saya masih beri kesempatan untuk teman-teman semua boleh mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan, Kau baik banget. Kami bisa melewati tahun 2024 karena kekuatan daripadamu. Ungkapkan dari dasar hatimu. Kalau kau ingin berbahasa roh lah. Oh taharana sandere nabahu taharata kirana ya sandere namatara kaya. Kalau sampai hari ini kami masih bisa berdiri tegak Tuhan, karena Engkau just you are Lord, nothing else God Jesus. Ira bara sandere. Dan hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Jesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk suami kami. Terima kasih untuk istri kami, terima kasih untuk anak-anak kami, terima kasih untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Tuhan yang saling menguatkan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, usaha semua dari Engkau. Terima kasih untuk sekolah anak-anak kami, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Janji Tuhan masa depan yang gemilang buat anak-anak kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan, makasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Kami mengembalikan pujian dan hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan.
haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Makasih ya Bapa, makasih. Makasih biar Roh Kudus-Mu meneguhkan pemberitaan firman-Mu, menyempurnakan ya Tuhan. Kau terus berbicara kepada anak-anak-Mu yang Kau kasih. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Sempurnakan ya Roh Kudus, sempurnakan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Nanti Kak Fani akan pimpin persembahan. Baiklah, saatnya kita akan memberi untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Haleluya, Bapa kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Marta yang sudah menyampaikan ya Tuhan. Biar kami terus mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Bapak, sebentar kami juga mau memberi ucapan syukur kami dalam menggalikan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Memberkati berlimpah-limpah-limpah ya. Oke, saya akan umumkan nanti Selasa tanggal 31 Desember ya, baru 2 hari lagi kita akan ada ibadah tutup tahun di sini, ibadah menyambut tahun baru. Jam 5 sore ya. Jam 5 sore ya teman-teman ya. Jam 5 sore kita akan beribadah. Dan mungkin kita selalu ingat kasihnya selama tahun 2024 gitu ya. Kita saksian, kita sharing ya, kita ibadah. Dan kita potluck ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mau barbekyuan juga boleh, saya sediakan nanti grill pan-nya semua ya. Kalau kita mau barbekyuan potluck lah, apa yang bisa dibawa untuk dimakan dibawa aja, apapun itu ya, jangan yang nggak bisa dimakan bawa ya. Nah jadi setelah ibadah nanti kita akan sama-sama fellowship ya, yang ada yang berlibur nggak apa-apa, tapi kita yang nggak ada acara datang ya, sempatkan datang. Nah, terus kemudian jangan lupa itu hari Rabunya kita udah masuk di tahun 2025, the year of harvest, tahun penuaian, dan tanggal 4-nya itu MDPJ teman-teman ya. Halo MDPJ ya. Nah jadi ingat kalau liburan ya Jumatnya udah balik lah, karena Sabtunya kita MDPJ di SICC dan ada pengurapan untuk Gembala Kul ya. Gembala Kul termasuk Mycom ya, termasuk Mycom. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, adik-adik Mycom yang mau ikut MDPJ hubungi aja Tante Marta bisa, Om bisa. Nah, kenapa harus hubungin? Kan bukannya on the spot bisa, tapi yang ngatur kendaraan dan sebagainya nanti kan.
Ya saudara ya, jadi tetap harus hubungi kita ya, karena diatur itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, Gembala Kul yang sudah didaftarkan harus hadir ya, ada pengurapan dari Gembala Pembina kita Pastor Niko. Dan hari Minggu kita akan ibadah bersama-sama jam 8 dan jam 10.30. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Teman-teman yang melayani doa syafaat silahkan. Kita akan satukan hati dan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Kami merasakan cinta kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami merasakan anugerah-Mu yang terus tercurah, rahmat-Mu terus baru dalam hidup kami setiap hari, setiap detik Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang tahun ini Tuhan, anugerah-Mu begitu ajaib buat setiap kami. Kami penuh dengan melimpah mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa. Setiap musim yang ada dalam hidup kami, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau selalu berserta dengan kami, Engkau Allah yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru, kami terima sukacita yang baru. Di masa Natal ini Tuhan, sukacita Natal, damai sejahtera-Mu terus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, memasuki tahun 2025 kami akan melihat tuaian besar dalam hidup kami. Kami akan menuai dengan dahsyatnya. Dan kami percaya Tuhan, double grace itu terjadi dalam hidup kami. Akselerasi dari Engkau itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan melihat perbuatan-Mu yang lebih dahsyat dan ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, setiap kami yang hadir di sini Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan Tuhan. Engkau memberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan kami ada Tuhan yang menolong kami. Ebenezer boleh terus ada dalam hidup kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, keluar dari pintu gereja ini kami membawa sukacita, kekuatannya dari Engkau. Kami terima pemulihan yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk MKID, MyCom Tuhan. Kami bawa Tuhan mereka dalam tangan kasih-Mu. Oh, pengurapan yang dari arah turun atas setiap anak-anak kami ya Bapa. Satu kesukaan bagi kami bahwa kami melihat anak-anak kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak kami Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan menjadi generasi yang takut akan Allah, tidak kompromi terhadap dosa, dan setiap mereka boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak kami, generasi muda kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa, untuk Pastor Niko beserta Ibu Hermin, wakil-wakilnya dan keluarga besarnya. Kami berdoa untuk Pastor Tim, Bu Indri bersama anak-anaknya dan juga wakil gembala. Kami terlebih lagi berdoa untuk gembala kami tempat ini Tuhan, Pastor Haryo, Ibu Marta dan juga Jeremy beserta para diakennya. Bapa, kami percaya pengurapan yang dari arah turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya perbuatan yang dahsyat turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya apapun yang dikerjakan Tuhan yang memberkati. Engkau perlebar, perluas lebih dahsyat lagi Tuhan pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus tercurah atas setiap hamba-Mu, membawa setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, bersama-sama bersatu hati, unity Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan yang terakhir. Dan kami akan melihat Tuhan penuaian yang dahsyat terjadi. Dan kami percaya Jesus for everyone terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pemerintahan yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami minta hikmat marifat-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin negara maupun
maupun pemimpin daerah nanti Tuhan, semuanya berada di dalam otoritasnya Tuhan, semuanya berada di dalam kendalinya Tuhan. Bangsa kami dipulihkan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, dahsyat maha kuasanya Engkau di atas bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami lebih lagi Tuhan, berdaulat penuh atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan setiap pujian kami dan penyembahan kami. Engkau yang memberkati setiap doa, pujian, penyembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku naikkan syukurku buat Engkau beri, tak habis-habisnya kasih Engkau. Amin. Kepada Tuhan, buka tangan di hadapannya dengan sukacita, siapkan kapasitas hati untuk menerima berkat yang dari Tuhanku. Rapaharana Sanderera, diberkatilah keluar masukmu oleh Tuhan yang menyertai engkau, Allah yang Maha Kuasa. Diberkatilah buah kandunganmu, anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Mereka bangkit menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan gak kompromi dengan dosa. Diberkatilah roti adonanmu dengan gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik, madu yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang perjanjian firman-Nya gak pernah dibatalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.